Oke. Ya. Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam podcast kita Warung DKP, Wacana dan Ruang Diskusi Kaum Pemuda. Topik kita hari ini akan masih membahas seputar pandemi COVID-19. Sebelum kita mulai percakapan kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa bagi mereka yang sedang berjuang di garis depan, baik tenaga medis dan juga para pemimpin-pemimpin kita, baik pemerintah, pendeta, dan juga pemimpin akar rumput. Dan kita juga sempatkan berdoa buat mereka yang terdampak, baik yang sakit atau juga yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Mari kita pause sebentar podcast kita dan pakai waktu sejenak buat berdoa buat mereka. Ya, hari ini kita ada seorang narasumber ganteng, Preacher Yudi Jatmiko. Yeah. Halo. Yeah. Ya, beliau adalah pendeta termuda di KPBB, tapi juga yang paling galak. Enggak, bercanda. Kayu ini orangnya sangat lembut sekali. Ya, kita akan mungkin nanti bercakap-cakap Kak ya. Iya, bisa. Ya, nanti kita akan bahas sedikit. Nanti Kak Yudi mungkin akan membantu, mungkin menjelaskan atau mungkin mengurai ya, membicarakan soal pandemi ini, COVID-19 ini tentang impact-nya, dampaknya begitu Kak ya. Betul. Dampak dan juga mungkin soal bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita gitu Kak. Betul. Oke. Tanpa bicara panjang lebar lagi, mungkin saya kasih waktu ke Kak Yudi dulu ya. Ya, silakan Kak. Thank you Yosua. Selamat malam teman-teman. Ini kesempatan yang baik ya untuk kita bisa sharing bersama gitu, dan apalagi di tengah-tengah situasi yang kita semua ini terbatas gitu ya, kerja dari rumah dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini beberapa teman pemuda juga kita sama-sama memikirkan ada satu tema yang saya juga mau sharingkan, yaitu tentang tadi ya seperti yang Yosua sudah sebutkan, jadi tentang pandemik ini dan juga apa dampak-dampaknya kita akan singgung secara sekilas aja. Dan kita mau lihat bagaimana kita bisa menggunakan waktu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Nah, teman-teman, ini saya ada materi yang saya bisa share, begitu ya. Saya coba. Oke. Bentar, saya lagi disable share screen-nya. Sekarang sudah ada security option. Ya, lebih aman begitu memang. Betul. Yes, udah bisa nggak? Bisa. Thank you, saya share ya. Nah, kelihatan ya? Oke, mantap. Bisa lihat? Bisa lihat ya? Oke. Bisa di play juga. Nah, jadi, di play di... F5 atau di bawah. F5 ya. Oops. Oke, sebentar ya. Oke, ini ya? Iya. Oke. Nah, teman-teman, jadi bicara tentang krisis pandemik ini saya bicara, walaupun tadi Yosua bilang sebagai narasumber, saya tidak mengklaim sebagai orang yang ahli sebetulnya ya. Tapi kita sama-sama sharing, dan mungkin juga kita melihat atau mencoba untuk melihat sebenarnya apa yang bisa kita pelajari ya melalui kondisi seperti ini, atau apa yang sebenarnya Tuhan mau ungkapkan kepada kita. Teman-teman, ini ada beberapa impact yang saya tunjukkan di dalam slide ya. Yang pertama itu adalah impact secara ekonomis ya, atau economic impact. Yang kita melihat ini sebenarnya dampaknya luas sekali. Ya, bahkan dikatakan ini para ekonom memprediksi ini adalah bisa menyebabkan resesi yang paling keras gitu, atau yang paling besar di sepanjang sejarah. Jadi ini memang bukan hal yang mudah yang menerpa atau yang menghantam perekonomian dari berbagai negara bahkan di seluruh dunia gitu ya. Nah, ini ada McKinsey dan company memberikan beberapa step untuk yang bisa dipikirkan oleh perusahaan atau kita yang berada dalam dunia kerja. Ada 5 langkah yang kira-kira bisa kita pakai begitu di sini. Yang pertama itu disebutnya resolve, yaitu memikirkan atau mencoba memformulasikan sebenarnya secara spesifik apa dampak COVID-19 ini terhadap pekerjaan atau perusahaan di mana saya ada.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sikap resilience, yaitu tidak menyerah terhadap situasi, tetapi juga berusaha untuk return. Return ini berarti berusaha untuk memikirkan strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan di dalam perusahaan, baik untuk kita sendiri maupun untuk network kita masing-masing di sana, supaya kinerja atau dampak positif dari perusahaan itu bisa balik kembali begitu. Nah, terus yang keempat ini reimagination. Kita bayangkan gitu ya, dibayangkan kembali kita inginnya company kita atau pekerjaan kita atau perusahaan kita itu seperti apa begitu di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Maka yang terakhir adalah reform. Reform berarti tentu kita harus mengadjust atau ada adaptasi yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bukan hanya survive, tetapi juga bisa memaksimalkan di dalam dunia kerja. Ini boleh saya ini dikit kayak, berarti ini kayak semacam setelah kejadian ini sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi ada sebenarnya kesempatan buat kita mikirin ulang dan juga melakukan reformasi gitu ya. Betul sekali, betul. Ya, kita coba ini dulu kayak, berarti nanti kira-kira kalau pas present mau dipotong atau biarin aja dulu all the way, atau mau kita bagi mungkin beberapa paket gitu ya, jadi bisa iya mungkin kan saya kan nanti ada 2 paket, ada yang dampaknya sama ada yang satu lagi kan yang grace time itu ya, yang grace-nya itu. Kalau misalnya mau dipotong, jadi habis satu-satu gitu ya. Satu ya, di sini kan misalnya dampak tentang sosial nih, gitu ya. Atau apa 2 dampak aja ya? Saya kan ada 5 nih di dampak ini. Jadi 2 dampak. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuma maksudnya biar apakah kita mau, kalau Kak Yudi sendiri enak nggak kalau misalnya ada yang tiba-tiba nanya di tengah-tengah gitu? Lebih enak sih sebenarnya di belakang sih. Semua ya berarti ya? Iya, tapi gimana ya? Tunggu. Tapi kalau podcast sih memang lebih enak sambil ngobrol nyantai sih ya. Nggak apa-apa. Kayak ini kan sebenarnya ini bagus nih bahannya, saya lihat nih. Nanti saya stop dulu recordingnya. Kan mau